menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan beriman kepada kita sekarang dan selama-lamanya. Jiwa dari almarhum Bapak Adolf Poluan yang telah dipanggil Tuhan. Kematian tidak dapat mati. Hidup kita memang dibatasi oleh waktu, dan dalam kurun waktu itu kita berubah menjadi uang seperti halnya semua hidup baru berpanjangan ke depan. Sebab kita percaya hidup hanyalah diubah, bukan dilenyapkan. Dan keindahan dan aroma wangi-wangi bunga akan berlalu tanpa bekas. Namun keindahan dan aroma kehidupan sedemikian membekas dalam hati dan sanubarikan dan memohonkan belas kasihan. Kita renung sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan. Itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Kita berdoa membuka. Tuhan Allah kami yang Maha Bijaksana, Engkau menetapkan batas hidup bagi setiap orang dalam menentukan saat kematian kami. Tuhan, kami merasa sedih atas kematian saudara kami, almarhum Dokter, dan sepanjang masa. Amin. Sebelum kita mendengarkan Injil, kita selingi dengan lagu puji syukur 480. Mari kita kasih ilahi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mantan saudara-saudara kami yang sudah meninggal, bebaskanlah mereka dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu kepada mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara kita, doa Bapa kami. Lagu penutup. Tuhan berikanlah 712. Keluarga, lebih khusus kepada Dokter Pamela Poluan yang berduka cita bersama keluarga pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk mendoakan almarhum Dr. Adolf Poluan. Tamu hadirin yang kami hormati bersama dengan rekan-rekan rumah sakit Budi Mulia itu, saat ini kita akan mendengarkan sambutan singkat dan juga ungkapan duka yang dalam hal ini akan dibawakan saya
Dr. Hanli Christian Walintukan MKes selaku Direktur Rumah Sakit Budi Mulia Bitung. Kepada dokter, waktu dan tempat kami persilakan. Bagi kita sekalian, keluarga yang berduka atas meninggalnya yang kita kasih Bapak Dr. Adolf Puluhan, di mana salah satu anaknya, ya, Dr. Pamela Puluhan, merupakan bagian dari keluarga besar Rumah Sakit Budi Mulia Bitung. Dr. Pamela adalah dokter tetap di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung yang juga merupakan bagian dari kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef yang diwakili oleh suster dari Hermana Lembean. Keluarga yang berduka, di mana juga di dalamnya ada Dr. Us selaku besan dari Bapak Dr. Adolf. Kami yang merupakan bagian dari Dr. Pamela hadir pada saat ini datang untuk mendoakan akan keselamatan jiwa dari Bapak Dokter. Orang tua di mana? Waktu itu Dr. Pamela menjelaskan bahwa orang tua sedang sakit, ya. Dari pada waktu itu, kemudian kemarin saya mendapatkan informasi seperti ini sebagai anak perempuan yang tua, ya, Bapak sebagai manusia sudah Dr. Pamela ungkapkan lewat bagaimana Dr. Pamela menjaga dan merawat, membagi waktu bersama keluarga dan apa yang diberikan oleh ayah semasa hidupnya, dan terus dikenal cinta kasih, perhatian daripada walaupun tidak melahirkan, ya, tetapi bahagianya sangat luar biasa karena saya pun sudah merasakan menjadi ayah dari kedua putri yang ada. Oleh karena itu, di saat ini kami atas nama Rumah Sakit Budi Mulia Bitung mengucapkan turut berbelasungkawa, turut sepenanggungan untuk beban luka yang dialami oleh Dr. Pamela bersama dengan Rico dan juga dengan Adik Ifti, ya. Semoga Tuhan yang adalah sumber kekuatan, sumber segala berkat terus akan menguatkan keluarga, terus akan bersama-sama dengan keluarga dalam menjalani masa duka cita. Semoga duka cita yang dirasakan saat ini akan digantikan oleh kebahagiaan yang luar biasa dari Tuhan, dan sekali lagi kami mendoakan yang terbaik untuk keselamatan jiwa dari Bapak terkasih. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Selamat pagi, dan saat ini kami dari rumah sakit akan menyerahkan diakonia juga untuk keluarga. Baik, disampaikan kami atas nama Rumah Sakit Budi Mulia Bitung mengucapkan turut berbelasungkawa sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada keluarga Dr. Pamela, telah suami, adik tercinta juga, dan kita semua yang berduka turut mendoakan keselamatan jiwa dari almarhum Dr. Adolf Puluhan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita akan melanjutkan, kita memberikan kesempatan juga untuk keluarga mempersiapkan karena terjadwalnya jam 12 jam akan ada acara keluarga, dan kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang ini akan dibawakan Dr. Pamela. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Pertama tentunya kami keluarga mengucap syukur pada Tuhan karena sampai saat ini kita semua
keluarga sendiri sangat perhatian sekali pada saya dan papa saya waktu dirawat di rumah sakit Bumi Mulia itu. Terima kasih banyak atas semua dukungan, support teman-teman sekalian. Saya atas nama keluarga ucap terima kasih banyak juga untuk teman-teman dari Panti Werda di Medan. Terima kasih boleh hadir, sudah melayani merawat apa di ini dengan sangat baik. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami keluarga atau juga almarhum papa, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kepada dokter, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan sekian, terima kasih. Tuhan memberkati segala rangkaian acara sepanjang hari ini. Sebagai anggota kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef yang memberikan kepercayaan kepada kami, kepada saya untuk menangani atau merawat atau bertanggung jawab di Panti Werda Sosial Tresna Werda Betania. Menurut pengalaman kami kurang lebih 3 tahun bersama dokter yang ada di Panti Werda itu, pertama-tama memang tidak terlalu mudah untuk menangani dokter karena kita tahu profesinya sebagai dokter, lalu dia sudah lepas sebagai profesi itu, dia memang berat untuk itu, malah membuat resep sendiri untuk teman-temannya atau obat-obat di Panti Werda, dan itu untuk kami sebagai perawat yang menangani mereka di Panti Werda itu sedikit susah, dan itu kendala bahwa dokter itu masih berat pada saat setahun masuk di Panti Werda. Setelah menyesuaikan kurang lebih 2 tahun kedua, tahun ketiga dia mulai lembut-lembut kembali, namun dia merasa bahwa saya berada dengan teman-teman yang seumur di Panti Werda, sudah mulai menerima situasi dan keadaannya dengan tenang sampai ia pelan-pelan mengalami situasi yang begitu lembut dalam hidupnya. Kita mengerti sebagai seorang dokter yang berprofesi sebagai dokter itu berat untuk mau diterima sebagai pasien, dianggap sebagai pasien, dan itu pun akhirnya juga dia terima. 1-2 kata dia katakan, "Suster, tidak ada tempat lain selain di Panti Werda bersama teman-teman saya." Jadi pegawai dan staf pegawai yang menangani mereka, merawat mereka, mendampingi dia khususnya selama akhir-akhir hidupnya itu, disitulah dia mengalami bahwa disinilah saya punya tempat. Dan sekaligus juga saya atas seluruh teman-teman atau rekan-rekan suster kami dari Hermana Lembean dan Santa Ana mengucapkan terima kasih atau turut berduka cita. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk merawat Dr. Adolf Poluan yang kami sebut dengan nama kesayangan Dr. Dolphy. Dan itu memang sungguh menerima dia. Pada keluarga
semua, Pamela Riko bersama keluarga besar Purwan dan Ibu. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan untuk merawat Dr. Dolphy di Panti Werda di mana kami berada. Sekali lagi terima kasih. Menepati janji-janjimu, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Bagi kita semua, izinkan kami wilayah rohani Santo Fransiskus Xaverius, di mana anak kekasih dari almarhum, ada bagian dari kami wilayah rohani Santo Fransiskus Xaverius, keluarga Moniaga Poluan. Untuk itu izinkan kami mengisi dan mendoakan untuk keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Dr. Adolf Poluan yang telah dipanggil Tuhan. Mohon maaf, kami hanya terwakili beberapa orang. Untuk itu saya undang dengan kasih umat wilayah rohani seberapa yang hadir untuk mengambil tempat di sekitar dari luar wilayah rohani. Kami undang untuk ambil tempat di depan bersama umat wilayah rohani lainnya. Lebih dulu kami atas nama umat Katolik Paroki Stella Maris Bitung, lebih khusus kami umat wilayah rohani Santo Fransiskus Xaverius, mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa atas meninggalnya suami, ayah, saudara terkasih almarhum Bapak Dr. Adolf Poluan. Sekali lagi mengucapkan turut berduka cita. Baik teman-teman semua, sekali lagi kami undang umat Katolik.
yang akan dimulai dengan ibadah pelepasan dan jenazah nanti akan diantar ke tempat istirahat di Tomohon. Bermohon kami Bapa, Engkau berkenan memberkati semua acara dari awal sampai selesai, bahkan sampai di ladang penguburan, semua terselenggara dengan baik. Kami semua, ini doa syukur dan permohonan kami Bapa, kami bawa selalu kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa dan kami berdoa bersama. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria Perawat, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang. Atas kepergian suami, ayah, saudara terkasih almarhum Bapak Dr. Adolf Poluan. Dari turut berkecita pada istri, anak, menantu, dan saudara bersaudara. Mama, kepada orang tua, mama, sehat-sehat, puji Tuhan. Sekali lagi kami atas nama umat Paroki Stella Maris Bitung, di dalamnya ada teman dari Paroki Maria Ratu Para Rasul Monembo, dan juga kami dan umat lainnya juga dari Beliau Rohani Santo Stefanus, menyatakan sekali lagi turut berduka cita dan turut mendoakan keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Dr. Adolf Poluan. Terima kasih. Dan kami undang keluarga Moniaga Poluan untuk boleh menerima sebagaimana kewajiban kami pengurus dan umat Beliau Rohani untuk menerima dana peduli duka Poluan. Nominal, tapi kebersamaan kami. Oke, sekali lagi berduka cita. Silakan. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur,
Dr. Adolf Jacobson Nelson Poluan. Dan kita tentunya meyakini bahwa inilah kehendak Tuhan yang terbaik yang diberlakukan buat keluarga besar Poluan Mamuaya. Dan kita akan mulaikan acara pemakaman saat ini, dan kami akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, doa pembukaan. Kedua, ucapan selamat datang. Ketiga, pembacaan riwayat hidup almarhum. Keempat, pemberian bunga sebagai tanda kasih dari keluarga kepada almarhum Dr. Adolf. Keenam, ibadah pemakaman. Ketujuh, penutupan peti jenazah. Kedelapan, penyerahan karangan bunga. Kesembilan, ucapan terima kasih yang akan dikalimatkan oleh yang terkasih Dr. Alexander Leleboto, SPOT, Master Kesehatan. Dan baiklah, kita akan mulai dengan acara yang pertama, yaitu doa pembukaan. Dan mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, pemilik atas segala kehidupan yang ada di muka bumi ini. Kuasa dan kehendak-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan keluarga Poluan Mamuaya, di mana Engkau telah memanggil pulang anak-Mu yang terkasih, Dr. Adolf Jacobson Nelson. Untuk itu di saat ini, dengan penuh kerendahan hati kami memohon Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya Engkau layakkan kami selalu acara demi acara untuk terus memuji dan memuliakan Engkau, sambil melepaskan kepergian suami, papa, kakak, rekan dan sahabat Dr. Adolf ke tempat peristirahatan yang terakhir di kota Tomohon. Inilah kami Tuhan yang bermohon kepadamu. Biar Engkau lindungi, Engkau tuntun, selamatkanlah tubuh jiwa roh kami semua. Berikanlah hikmat kebijaksanaan, supaya benar-benar kami akan dituntun sampai pada akhirnya berjalannya seluruh rangkaian ibadah dan acara sepanjang hari ini. Dan kami pasrahkan seluruh rangkaian acara hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terjadilah yang Engkau kehendaki, bukan kehendak kami. Karena kami sangat yakin dan percaya setiap kehendak-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Kepada yang terkasih Pendeta Yulin Mokosuli Tuwo, Sarjana Teologia, sebagai badan pekerja Majelis Jemaat Geming Karunia Manembo-Nembo wilayah Bitung 7, yang nantinya akan menjadi kadin di saat ini, dan juga sebagai perangkat pelayanan didampingi oleh yang terkasih Ibu Diaken Marta Dian yang akan memperlengkapi acara di saat ini. Dan kami juga tentunya percaya ini semua adalah kehendak Tuhan. Sekali lagi diucapkan selamat datang. Selamat kita untuk mengikuti seluruh rangkaian acara di siang hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dalam acara selanjutnya, yaitu pembacaan riwayat hidup yang akan disampaikan oleh anak yang terkasih dari Dr. Adolf, kami panggil dengan penuh kasih Dr. Pamela
Mauren Poluan. Disilahkan. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saat ini saya akan membacakan riwayat hidup dari Dr. Adolf Jacobson Nelson Poluan. Nama Dr. Adolf Jacobson Nelson Poluan, tempat tanggal lahir pemohon 15 Mei 1957, nama orang tua ayah Foto Martin Poluan almarhum, ibu Masin Cementu almarhum, dan Juliana Tula, ibu Juliana Tula. Almarhum adalah anak pertama dari 8 bersaudara. Yang pertama yaitu Dr. Adolf Poluan almarhum, Insinyur Barens Poluan almarhum, Wilson Poluan, Dr. Devi Poluan, spesialis radiologi, Dr. Devi Pelealu, Endiomed, Riti Poluan SH, Dr. Andes Franky Poluan, yang terakhir Hani Poluan SE. Almarhum memiliki istri yaitu Dirta Ola Mambaya dan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama Patrick McGyver Poluan almarhum, kedua Pamela Mauren Poluan, yang ketiga Gifty Melrose Poluan. Pendidikan: almarhum selama hidup berprofesi sebagai seorang dokter yang menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado dan merupakan lulusan angkatan 76 LGW 76. Pekerjaan: selama menjadi dokter, almarhum pernah melayani sebagai dokter di beberapa rumah sakit dan klinik, yaitu di Rumah Sakit Bethesda Tomohon, Rumah Sakit Kalawaran Ampura, Rumah Sakit PGI Cikini sebagai pegawai tetap, Rumah Sakit Mitra Keluarga sebagai dokter partai, Rumah Sakit Graha Medica, Rumah Sakit Ongkomulyo, Klinik Mitsubishi, Klinik Mekarsari, dan terakhir sempat kembali lagi bekerja di Rumah Sakit Bethesda Tomohon dalam waktu singkat tahun 2010 sampai 2011. Riwayat sakit: tahun 2013 mengalami stroke dan dirawat di Rumah Sakit Bethesda Tomohon. Mulai 2014 Papa sudah berjalan menggunakan alat bantu berupa tongkat. Tahun 2020 dan 2021 sempat mengalami stroke ringan. Kemudian tahun 2025 bulan Mei sempat dirawat di Rumah Sakit Hermana Lembean karena sesak napas dan mengalami bronkitis. Bulan September 2025 almarhum dirawat selama 10 hari di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung karena mengalami serangan stroke. Lalu semenjak keluar dari rumah sakit, kondisi kesehatan almarhum menurun dan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga berat badan mengalami penurunan, dan sejak saat itu hanya dirawat di tempat tidur karena sudah tidak bisa berjalan dengan tongkat maupun duduk di kursi roda. Akhir bulan Oktober 2025 kembali dirawat di Rumah Sakit Budi Mulia. Lalu awal bulan Desember kembali dirawat di Rumah Sakit Hermana Lembean dengan keluhan penurunan kesadaran dan sesak napas. Lalu akhir Desember 2025 kembali dirawat di Rumah Sakit Hermana di ruang ICU. Bulan Januari akhir tahun 2026 kembali dirawat di ICU Rumah Sakit Hermana Lembean karena penurunan kesadaran. Tanggal 2 Februari kondisi Papa sempat membaik, lalu diizinkan pulang ke Pati. Tanggal 16 Februari
pukul 9 pagi kondisi Papa mengalami penurunan yang signifikan, dan jam 10 pagi di ruang perawatan Panti Werda Papa menghembuskan nafas terakhir dan dinyatakan meninggal dunia. Demikian riwayat hidup dari Dr. Adolf Jacobson Nelson Poluan. Terima kasih. Kita masuk di dalam persembahan puji-pujian. Puji-pujian yang pertama kami mengundang keluarga besar Poluan Tular untuk membawakan puji-pujian. Disilakan. Percaya
keluarga besar Poluan Tular untuk berdiri di depan untuk pengambilan gambar saat ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Walau ku tak mengerti semua rencana-Mu Tuhan, namun ku tahu Engkau selalu besertaku. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Oh, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu besertaku. Pemberian tanda kasih bagi suami, papa, kakak yang terkasih, Dr. Adolf Jacobson Nelson Poluan. Atas semua cinta,
kasih dan pengorbanan yang Kau nyatakan dalam hidup Mami Juliana. Beristirahatlah dengan tenang anakku. Tuhan menyambutmu di sorga. Selamat jalan Papa. Inilah tanda kasih terakhir dari Pamela, Riko, dan Gifty. Terima kasih untuk kasih sayang dan curahan perhatian dari Papa selama ini buat kami anak-anak. Beristirahatlah dengan tenang Papa tersayang. Tuhan menyambutmu di sorga kekal. Kami mengundang kakak beradik, dan yang pertama keluarga Poluan Pakasi bersama anak dan cucu untuk menyerahkan tanda kasih kepada kakak yang tersayang. Selamat jalan bro. Tuhan menyambutmu. Tanda kasih yang kedua akan diberikan oleh keluarga Poluan Tarore. Tanda kasih yang ketiga akan diserahkan oleh keluarga Lepoto Poluan. Selamat jalan kakakku tersayang. Selamat beristirahat dengan tenang di sorga kekal. Kami mengundang keluarga Kaligis Pelalu untuk memberikan tanda kasih bersama anak-anak. Selamat jalan kakakku tersayang. Selamat beristirahat dengan tenang, omku tersayang. Tuhan menyambutmu di sorga kekal. Kami mengundang keluarga Bunda Poluan untuk memberikan tanda kasih. Selamat jalan kakakku tersayang. Tuhan menyambutmu di sorga. Kami mengundang keluarga selamat jalan kakakku tersayang atas setiap pendampingan selama dalam selamat jalan Dolphy, beristirahatlah dengan tenang. Kami memanggil
bersama anak-anak dan cucu untuk memberikan tanda kasih. Selamat jalan, Dolphy. Tuhan menyambutmu di sorga kekal. Keluarga Sefi Maulaya bongkar untuk menyerahkan tanda kasih. Selanjutnya penyerahan tanda kasih dari keluarga Mamaya Lengke. Selamat jalan, Om Dolphy. Tuhan menyambutmu di sorga kekal. Selanjutnya keluarga Heri Pangalila Mamaya disilakan untuk memberikan tanda kasih. Selamat jalan, Om Dolphy. Beristirahatlah dengan tenang. Tuhan menyambutmu di sorga kekal. Dan kami mengundang keluarga besar Moniaga Toliu untuk memberikan tanda kasih. Selamat jalan, besanku. Terima kasih untuk cinta dan perhatian yang diberikan selama ini. Beristirahatlah dengan tenang. Tuhan menyambutmu di sorga kekal. Demikianlah pemberian tanda kasih untuk suami, papa, kakak, dan rekan serta sahabat Dr. Adolf Poluan. Kita akan masuk dalam ibadah pemakaman almarhum Dr. Adolf Jacobsen Nelson Poluan, usia 68 tahun 9 bulan 1 hari. Rumah duka Maumbi Cahaya Abadi Lux Aterna, Rabu 18 Februari 2026. Dan ibadah pemakaman saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Yulin Mokosuli Tuo, Sarjana Teologia, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Karunia Manembo-Nembo Wilayah Bitung 7. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melakukan ibadah ini dan kita undang semua berdiri. Coba keluar. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu sudah kukatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan Roh Kudus yang senantiasa menganugerahkan penghiburan, maka tertabislah ibadah pemakaman Dr. Adolf Jacobsen Nelson Poluan saat ini. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah memberkati keluarga dan kita sekalian. Dimuliakanlah nama Tuhan. Amin. Pengkhotbah 7 ayat 1. Lebih baik daripada hari kelahiran. Sengsaraku dan pengembaraanku akan ibu dan beracun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, kesetiamu Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengizinkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Air dari atas dan melihat dari surga. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap
pengertian yang baik, supaya keluarga dan kami semua yang sepersekutuan di dalam Tuhan Siang ini dapat memaknai dengan baik peristiwa kematian kekasih kami ini. Dan mari kita membaca Alkitab. 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 ayat 22 dan ayat 23. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi dia tidak akan kembali kepadaku. Demikian firman Tuhan. Kita menyanyi Dia Hanya Sejauh Doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, yang selalu pedulikan padamu. Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Sejak kemarin sampai hari ini, kita dihadapkan dengan peristiwa kematian kekasih kita, Dr. Adolf, yang diizinkan Tuhan menjalani hidup 68 tahun 9 bulan dan 1 hari. Sekalipun kematian bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang baru, tidak juga sesuatu yang kosong, bahasa orang tua dulu. Tapi kita harus jujur bahwa ada pemaknaan khusus. Ada momen-momen khusus yang dialami oleh keluarga yang ditimpa duka cita. Dan biasanya kalau duka itu terjadi dalam keadaan berduka yang dalam sekalipun, tapi akan berusaha untuk memberi yang terbaik, mengatur segala sesuatu dengan baik, mempersiapkan sampai pada tempat peristirahatan yang terakhir disiapkan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa tidak kalah penting untuk kita siapkan dalam hidup ini menjemput kematian? Pernahkah kita berpikir bagaimana kalau kekasih kita ini meninggal? Bagaimana kalau pasangan kita meninggal? Bagaimana kalau orang tua kita meninggal? Sebab pada umumnya seperti cara berpikir orang tua dulu, poso aja bilang-bilang, kena bagus jangan bilang-bilang.
Walau kita tahu bahwa suatu saat kita akan dihadapkan dengan kematian, kita tidak tahu kapan akan terjadi kematian. Dan di momen menghadapi kematian, baik melalui sambutan, khotbah penghiburan, kita mendengar bahwa kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal latar belakang sakit atau sehat, dan lain-lain. Allah yang akan tetap menguatkan, meneguhkan, mendampingi, menghibur, sebagaimana ungkapan-ungkapan firman yang boleh menjadi penghiburan bagi keluarga dan kita semua. Percaya bahwa ada Tuhan yang akan menopang keluarga, terutama bagi Ibu Devta. Masih ada anak-anak Delta yang masih ada anak-anak yang perlu didampingi, diperjuangkan masa depan mereka, karena Gifty masih dalam status siswa, apalagi di kelas ujian. Bagi kita sekalian, masih ada waktu. Selama Tuhan beri waktu, jalani itu dengan bijak, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Tuhan menolong kita. Amin. Melayani pengurus dokter anak di rumah sakit pun, jemaat dan masyarakat di Kali dan sampai di sini, bahkan sampai di Tomohon, tidak ada yang dapat keluarga balas, tetapi semua ditaruh dalam doa kepada Tuhan, biar Tuhan yang memperhitungkan perkara baik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Di sisiku, Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Tambahkanlah dan kuatkanlah imanku. Berikanlah hari ini hamba setiamu, agar selalu di sisimu. Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang ini dan selamanya. Ya, demikian ibadah kita di tempat ini. Akan kita lanjutkan di ladang penguburan. Silakan duduk. Sesungguhnya hanya kasih dan pertolongan itu Demikianlah ibadah pemakaman dari almarhum
Dr. Adolf Jacobsen Nelson Poluan yang sudah ditata layani oleh yang terkasih Pendeta Yuli Mokosudituwo, Sarjana Teologia. Tentunya kami sebagai keluarga besar Poluan Mamuaya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Yuli Mokosudituwo, Sarjana Teologia, yang sudah memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menyentuh kita semua untuk selalu taat, setia, dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Sekali lagi diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu ucapan terima kasih dan sambutan dari keluarga yang akan disampaikan oleh yang terkasih kakak kami Dr. Alexander Leleboto, SPOT, Master Kesehatan. Disilakan. Pergabungan yang kami kasihi, dalam kesempatan ini saya berbicara atas nama keluarga besar Poluan Mamuaya. Ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada Pendeta Yuli Mokosudituwo, Sarjana Teologia, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemini Karunia Manembo-Nembo Wilayah 7 Bitung, yang telah melayani ibadah pada siang hari ini. Demikian juga kepada Ketua Fredri Poluan SH dan Direktur Marta Dian yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada siang hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih khususnya kepada Badan Pekerja Gemini Karunia Manembo Wilayah 7 Bitung yang juga akan melayani baik di tempat ini tadi malam maupun sampai dengan ibadah pemakaman kakak kami yang kekasih Dr. Adolf Jacobsen Nelson Poluan pada siang hari ini di Kelurahan Talete, Pemohon. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Panti Werda Betani Lembean yang sudah melayani, menerima kakak kami selama lebih kurang 3 tahun dalam kehidupannya sampai memutuskan nafas pada hari kemarin. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Rumah Sakit Budi Mulia Bitung dan Rumah Sakit Hermana Lembean yang dalam kehidupan almarhum sempat merawat kakak kami ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada segenap alumni FK Unsur Angkatan 76 khususnya dan alumni FK Unsur umumnya yang sejak semalam bahkan sampai tadi pagi hadir mendukung keluarga kami atas berpulangnya saudara kami ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada umat wilayah Wani Paroki Stella Maris Bitung dan Paroki Santo Antonius Paduan Desa Kali yang juga mendukung kami sejak semalam sampai hari ini. Terima kasih juga kepada manajemen Rumah Duka Cahaya Abadi Lux Alterna yang sudah memfasilitasi sehingga kita semua boleh hadir siang hari ini dalam memberikan kesempatan mengikuti ibadah penghiburan sekaligus penghormatan terakhir dari saudara kami, kakak kami sebelum dikuburkan pada siang hari ini. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kelurahan Talete Kota Tomohon yang sudah bersedia menerima almarhum untuk dimakamkan di wilayahnya. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua pada siang hari ini. Simpati, empati, ucapan terima kasih baik materi maupun moral yang sudah diberikan kepada keluarga besar kami. Kami sangat berterima kasih dan berdoa Tuhan kiranya memperhitungkan segala-galanya dan mengembalikan kepada Bapak Ibu sekalian dengan berlipat ganda. Jika berkenan, kami masih mengharapkan dukungan Bapak Ibu untuk mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir.
Dan di atas segala-galanya kami atas nama keluarga besar juga mau menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus yang punya kehidupan ini, yang sudah berbuat yang terbaik untuk kakak kami Dr. Adolf Jacobson Nelson Purwan dalam kehidupannya selama 68 tahun sekian bulan sekian hari, yang kemarin atau hari Senin tepatnya jam 10 pagi Tuhan mengasihi. Segala kemuliaan dan hormat untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Dan sebelum peti jenazah untuk ditutup, jika ada yang masih mau untuk melihat almarhum, kami persilakan waktu 10 menit, disilakan.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku,
peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh Sama keluarga besar Poluan Memuaya, saat ini jenazah Bapak Dr. Adolf Poluan kami akan serahkan kepada pemerintah yang ada di KLP 1. Mohon kami persilakan. Terima kasih kesempatan diberikan. Tentunya yang kami hormati keluarga yang berduka ketika meninggalnya Bapak Dolfi. Jenazah ini dikuburkan atau dimakamkan di keluarga besar. Tentunya kami sebagai pemerintah sangat bersyukur karena keluarga berkomunikasi dengan pemerintah dan telah diatur oleh kami sebagai pemerintah bersama dengan masyarakat.
Dan di saat ini tentunya kami juga mau serahkan juga ke keluarga untuk selanjutnya dalam ibadah pemakaman di sini. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan lanjutkan pemakaman ini di ladang pekuburan ini. Kaum keluarga dan jemaat sekalian, oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan Dr. Adolf Jacobsen Nelson Poluan, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, dan debu kembali kepada debu. Sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Mari kita ucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Harap akan Tuhan. Hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tak berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita dan kemaluan. Tuhan yang setia penolongmu. Maka anugerah kasih karunia berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menghibur, menguatkan kaum keluarga dan memberkati kita sekalian. Amin. 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 Ya, demikian ibadah kita dikembalikan kepada pemerintah Kelurahan Talete 1. Ada ucapan terima kasih. Menghadiri perkabungan di Taman Duka dari Desa di Kelurahan Talete 1, Kecamatan Kota Tomohon. Kami atas nama keluarga besar Poluan Mamuaya, pertama-tama menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Pendeta Julien Mokosuli Tuwo, Sarjana Teologi, selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemin Karunia Mane Munembo Wilayah 7 Bitung bersama Ibu Diaken Martadin yang sudah melayani di pemakaman ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Bapak Lurah Jimmy Pangemanan, beserta perangkat dan seluruh masyarakat Kelurahan Talete 1 yang telah menerima keluarga kami, kakak kami, suami, ayah dari yang kami sebut dengan kekasih Dr. Adolf Jacobsen Nelson Poluan untuk dimakamkan di tempat ini. Tuhan kiranya membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu, bersimpati dan beristimewa mengantar yang bersangkutan untuk dimakamkan sampai saat ini. Dan setelah ibadah pemakaman ini
setelah liang lahat ditutup, kami keluarga mengundang Bapak Ibu yang hadir dalam pemakaman ini untuk bersilaturahmi bersama-sama dengan keluarga kami, bertempat di orang tua kami, Ibu Liliana Tular, di Kelurahan Talate, di samping gereja Bethlehem, untuk kita minum teh sore bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian. Simpati dan berempati di tempat ini, kita sama-sama untuk menutup ataupun melanjutkan pekerjaan ini sampai selesai dengan baik. Dan tentunya tadi akan diundang akan di rumah kerja. Silakan untuk para pekerja. Ya, silakan. Anak-anak tanah sedikit boleh. Ambil tanah sedikit. Ya. Ya. Ya, permisi keluarga jauh sedikit, mundur sedikit. Awas baik. Permisi. Awas itu. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah
udah